Selamat datang di Nanti Malam, sebuah tempat di mana batas antara dunia manusia dan dunia gaib mulai menipis saat matahari tenggelam. Di sini, kita membuka pintu pada kisah-kisah kelam yang selama ini hanya dibicarakan dengan suara berbisik, dalam gelap, dan jauh dari keramaian. Setiap malam bukan sekadar malam, tapi adalah perjalanan menuju sisi lain kehidupan, di mana roh penasaran, energi mistis, dan ritual terlarang masih meninggalkan jejaknya sampai hari ini. Pada episode kali ini, kita akan menyelam ke sebuah praktik kuno yang berasal dari pedalaman Kalimantan Timur. Ritual yang tidak pernah disebutkan terang-terangan, bahkan oleh masyarakat yang tinggal paling dekat dengan sumbernya. Sebuah ritual gelap yang hanya dilakukan oleh mereka yang berani menukar sesuatu yang tidak bisa diganti, nyawa manusia. Dan ritual itu dikenal dengan nama Santet Balian Mangkalung. Konon, Balian Mangkalung bukanlah dukun biasa. Mereka penjaga ilmu hitam yang diwariskan turun-temurun, dibalut mantra kuno yang hanya bisa diucapkan dengan lidah yang sudah diambil oleh roh leluhur mereka. Ritual ini bukan tentang menyakiti, tapi tentang mengubah takdir seseorang, menarik keberuntungan, kekayaan, kesembuhan, atau keselamatan dengan cara menenggelamkan orang lain ke dalam kegelapan abadi. Dan siapapun yang meminta bantuannya tidak akan pernah kembali menjadi manusia biasa. Malam ini, kita akan membuka lembar kisah tentang bagaimana sebuah ritual balian dapat mengubah hidup seseorang dalam sekejap. Tentang darah yang mengalir tanpa suara, bayangan yang mengikuti tanpa kaki, dan nyawa yang ditarik paksa dari tubuhnya hanya demi membayar harga dari sebuah keinginan. Karena dalam dunia pesugihan, tidak ada yang gratis. Setiap permintaan selalu memiliki bayangan, dan bayangan itu menagih dengan cara yang tidak pernah bisa ditebak. Jadi, pastikan kamu berada di tempat yang aman. Tutup pintu, kecilkan lampu, dan izinkan dirimu masuk ke dunia yang mungkin tidak pernah kamu percayai sebelumnya. Ini adalah kisah tentang ritual paling gelap yang pernah keluar dari hutan Kalimantan. Ritual yang tidak hanya memakan korban, tetapi juga menyisakan luka di tanah tempat ia dilakukan. Inilah kisah yang akan kita buka nanti malam, dan judul episode ini adalah Santet Balian Mangkal. Tumpahnya darah dalam ritual penukaran nyawa. Nama gue Raka, umur 24 tahun, perantau dari Jawa yang lagi kerja di sebuah proyek perkebunan sawit di pedalaman Kalimantan Timur. Gue datang bukan karena mimpi besar, tapi karena kebutuhan. Gaji proyek ini katanya lumayan banget, dan buat anak rantau yang masih ngejar hidup lebih layak, angka yang ditawarkan memang susah buat ditolak. Gue pikir ya sudah, tinggal di pedalaman sebentar bukan masalah. Tapi itu sebelum gue tahu kalau desa tempat gue tinggal bukan desa biasa. Hari pertama, gue tiba, udara terasa beda, lebih berat, kayak ada sesuatu yang gak kelihatan tapi nempel di kulit. Desa itu sunyi, tapi bukan sunyi yang menenangkan, sunyi yang bikin kuping serasa waspada, karena setiap suara kecil terdengar jelas dan terlalu dekat. Angin juga aneh, kalau siang tenang, tapi menjelang sore ada hembusan lembut yang rasanya dingin, padahal matahari masih panas. Seolah-olah angin itu gak datang dari alam, tapi dari sesuatu yang lewat di samping gue. Walaupun gue gak ngeliat apapun rumah, kontrakan gue berbatasan langsung sama hutan. Dari luar kelihatannya biasa, kayu sederhana, atap seng, tapi begitu masuk halaman belakang, pohon-pohon besar langsung membentang. Jaraknya cuma sekitar 5 langkah dari pintu dapur. Hutan itu gelap, bahkan waktu siang hari, karena pohonnya tinggi-tinggi dan rapat. Cahaya matahari cuma bisa nyelip tipis di antara daun. Dari pertama kali lihat, gue udah ngerasa kalau hutan itu bukan tempat yang ramah. Ada perasaan kayak ada mata-mata yang ngikutin tiap malam. Setelah gue selesai mandi dan mau tidur, selalu ada suara-suara aneh dari dalam hutan. Kadang kayak ada orang nyanyi tapi jauh banget, ekonya tipis dan nadanya datar tanpa emosi. Suara itu bikin merinding bukan karena keras, tapi karena pelan banget sampai harusnya gak bisa kedengeran dari jarak rumah gue, tapi tetap kedengeran. Suatu malam suaranya berubah jadi seperti gumaman, pelan, tapi kayak banyak orang. Gue pernah mikir itu suara binatang malam, tapi lama-lama gue sadar itu bukan suara binatang. Ada yang ngucapin sesuatu seperti mantra berulang-ulang. Gue gak ngerti bahasanya, tapi ritmenya konsisten, pelan,
tapi bikin kepala gue panas kayak habis demam. Malam pertama gue di desa, ini sebenarnya udah cukup bikin gue kepikiran. Waktu itu gue baru selesai merapikan kamar. Gue nyalain lampu, dan tiba-tiba ada yang ngetok pintu depan. Tok, tok, tok. Suaranya pelan tapi jelas. Gue kaget karena jam sudah hampir jam 9 malam. Di desa terpencil gini, jarang ada orang keluyuran malam. Gue buka pintu. Ternyata tetangga gue yang rumahnya cuma beda beberapa meter. Seorang laki-laki tua berkulit sawo matang dengan rambut putih rapi. Namanya Pak Surya Roma Roman. Wajahnya kelihatan keras, tapi matanya lembut. Senyumnya ramah. Tapi ada sesuatu di balik raut wajahnya yang membuat gue merasa dia seperti menyimpan banyak hal. Maaf ganggu, Nak Raka, katanya sambil sedikit menunduk. Saya cuma mau pesan satu hal. Kalau malam, jangan buka jendela ya. Gue sempat ketawa kecil. Loh, kenapa Pak? Banyak nyamuk ya? Beliau gak ketawa, malah wajahnya mendadak serius. Bukan nyamuk, ucapnya pelan. Di sini ada yang suka lihat. Nadanya datar tapi tegas. Cara dia ngomong bikin gue berhenti senyum. Guna. Dia lanjut, tapi dia cuma ngangguk sedikit. Kayak bilang itu saja. Lalu balik ke rumahnya. Gue nutup pintu sambil mikir. Mungkin cuma mau nakut-nakutin pendatang. Karena memang orang-orang di Jawa juga sering ada cerita. Begitu pendatang baru suka diisengin dengan cerita-cerita horor. Tapi setelah itu, gue mulai memperhatikan satu hal. Setiap rumah di desa itu, jendelanya ditutup rapat saat malam. Bahkan, ada yang ditutup papan dari luar. Gak ada satupun rumah yang kelihatan celahnya. Besoknya, semuanya mulai masuk akal. Waktu gue bangun dan mau berangkat kerja bareng karyawan lain, gue lihat ada beberapa ibu-ibu di ujung jalan lagi ngomong bisik-bisik sambil nunjuk ke arah hutan belakang desa. Wajah mereka pucat. Gue sempat dengar salah satu dari mereka bilang lirih, "Wingi bengi ono sing melaku nang emburi omah Pak Surya," yang artinya kira-kira tadi malam ada yang berjalan di belakang rumah Pak Surya. Gue langsung merinding. Kenapa harus belakang rumah Pak Surya? Kenapa harus malam? Saat itu gue mikir, jangan-jangan suara yang gue dengar semalam bukan nyanyian, melainkan sesuatu yang memang lewat dekat rumah gue. Tapi gue tahan pikiran itu sampai gue masuk dapur buat ambil air minum. Gue buka pintu bagian belakang rumah. Hawa dingin langsung masuk. Bukan dingin angin, tapi dingin yang kayak keluar dari kulkas besar. Gue nengok ke arah lantai dekat jendela. Ada sesuatu jatuh di situ seikat rambut. Rambut kering, panjang dan kasar. Ujungnya kayak habis dicabut paksa. Ikatannya pakai rotan kecil. Dan di bagian tengah rambut itu ada noda merah kecoklatan. Darah. Gue langsung tutup pintu sambil napas tersengal. Badan gue panas dingin. Tapi yang paling bikin gue gemeteran bukan rambut itu, tapi posisi ditemukannya tepat di bawah jendela kamar gue, tepat di tempat gue berdiri semalam waktu gue ngobrol sama Pak Surya. Gue ambil rambut itu pakai kertas roti buat ngelihat lebih dekat. Dan makin gue lihat, makin jelas kalau rambut itu bukan rambut wanita, melainkan rambut laki-laki. Warnanya hitam kusam dan kasar, kayak rambut orang yang sering berkegiatan di hutan. Perasaan gue makin gak enak. Gue buang itu rambut di tempat sampah belakang rumah. Dan gue tutup jendela rapat-rapat. Waktu gue tutup, gue sempat lihat satu hal yang bikin gue makin gak tenang. Ada bekas gesekan di ujung jendela. Kayak sesuatu atau seseorang mencoba membuka jendela semalam. Tipis, panjang, dan dalam. Gue berangkat kerja sambil ngerasa ada yang salah. Di tempat kerja, gue coba cerita ke salah satu karyawan yang lebih senior. Namanya Bang Irsan. Orang Banjar, ramah, dan sering bercanda. Tapi waktu gue cerita tentang suara nyanyian rambut kering dan pesan dari Pak Surya, dia langsung berhenti, nyusun alat kerja dan menatap gue serius. "Kau tidur jam berapa semalam?" "Sekitar jam 8 lebih, Bang." "Kau dengar suara itu jam berapa?" "Mungkin jam 9. Bang Irsan menghela napas panjang. "Bagus kau tidak buka jendela. Bagus sekali. Ada apa sih sebenarnya?" Tanya gue makin gak nyaman. Dia tidak langsung jawab. Dia lihat kanan kiri seolah takut ada yang dengar. Lalu dia bilang pelan, "Desa ini ada aturannya. Ada sesuatu di hutan itu yang bukan cuma hewan. Dan kalau malam-malam kau dengar suara, terutama suara orang nyanyi, jangan sekali-kali jawab. Jangan lihat, jangan buka jendela. Itu bukan manusia." Giu, merinding. "Lah terus rambut itu apa, Bang?" Dia makin pucat. "Itu tandanya kau sudah dilihat.
Dilihat apa? Gue mulai panik. Irsan menggeleng. Nanti ku jelaskan. Tapi intinya, jangan sendirian malam-malam. Kalau bisa, jangan keluar setelah maghrib. Gue mau marah. Mau nanya lebih dalam. Tapi dia keburu balik kerja. Tubuh gue rasanya makin gak enak. Yang tadi gue pikir cuma cerita mistis buat nakut-nakutin pendatang. Ternyata bukan cuma rumor. Sepulang kerja, gue ketemu Pak Surya lagi. Dia lagi duduk di kursi bambu depan rumah sambil ngerokok linting. Asapnya tipis-tipis naik ke udara. Wajahnya terlihat capek seperti orang yang kurang tidur, Pak. Gue mendekat ragu. Semalam ada yang lewat ya, Pak? Pak Surya mematikan rokoknya pelan-pelan. Dia menatap gue tanpa senyum. Raka, kamu dengar suara apa saja semalam? Gue jelasin semuanya. Nyanyian, gumaman, rambut di jendela. Wajah Pak Surya berubah tegang. Kamu harus hati-hati, nak. Itu bukan warga sini. Itu bukan manusia. Tanda kalau kamu sudah dicari. Dicari siapa, Pak? Kenapa justru saya? Pak, Surya meremas ujung sarungnya. Karena kamu pendatang baru. Dan pendatang baru biasanya paling lemah perlindungannya. Mereka suka lihat siapa yang paling mudah diambil. Kalimat itu nancep di kepala gue kayak paku. Diambil? Maksudnya, Pak. Dia menghela napas panjang banget. Seolah sedang mikir harus jujur atau tidak. Lalu dia bilang kalimat yang bikin jantung gue berhenti sesaat, Raka. Di desa ini ada balian gelap, ada ritual penukar nasib, dan untuk melakukan ritual itu, seseorang butuh tumbal. Biasanya yang jadi tumbal adalah orang yang tidak punya ikatan dengan desa, orang baru. Gue ngerasa tubuh gue dingin, tangan gue berkeringat. Jadi saya bisa jadi tumbal, gitu Pak? Pak Surya mengangguk pelan. Kalau kamu tidak hati-hati, ya. Gue terdiam. Lama, angin sore lewat pelan, tapi dinginnya kelewatan. Gue merasa kayak ada yang mengintip dari hutan, meskipun mata gue nggak melihat apapun. Dan untuk pertama kalinya sejak gue datang ke desa itu, gue benar-benar takut. Besok paginya, gue baru sadar sesuatu. Apapun yang lewat rumah gue semalam, apapun yang menaruh rambut itu, dan apapun yang melihat dari balik jendela, belum selesai don dari itu, mimpi buruk gue baru saja dimulai. Besoknya, suasana desa langsung berubah. Bayosannya paji-paji para pekerja udah ribut di warung kopi, ngobrol soal cuaca atau sekadar bercanda. Tapi pagi itu semuanya tegang. Bahkan suara ayam pun kayak terdengar lebih pelan dari biasanya. Dari kejauhan gue lihat beberapa motor karyawan proyek pada parkir nggak rapi, kayak ditinggal buru-buru. Semua orang ngumpul di depan pos jaga, wajahnya pucat dan gelisah. Gue makin bingung. Belum tahu apa yang terjadi, gue jalan mendekat. Bang Irsan langsung nyamperin gue sambil narik lengan gue sedikit. Kak, kau dengar belum? Dengar apa bang? Dengan suara pelan, dia jawab, Randi hilang. Gue kaget. Hilang gimana? Kemarin dia masih kerja kan? Irsan nuju ke arah pinggir hutan, motornya ketemu di sana. Tapi Raono, nggak ada. Gue ngerasa jantung gue jatuh ke perut. Gue kenal Bang Randi, dia salah satu pekerja paling ramai dan gampang akrab. Gak mungkin dia jalan ke hutan sendirian. Dia juga bukan orang yang iseng atau suka nyari masalah. Kiev ikut jalan ke arah lokasi motor ditemukan. Saat gue sampai, suasananya lebih mencekam daripada yang gue bayangin. Motor Randi berdiri miring, kayak orang yang buru-buru turun tapi gak sempat matiin mesin. Rumput di sekitar motor kayak terinjak-injak acak. Tapi bukan acak yang normal, jejaknya terlalu ringan. Kayak bukan jejak orang, tapi sesuatu yang melayang rendah. Yang bikin gue hampir muntah adalah bercak darah di daun-daun sekitar. Tapi darah itu bukan tercecer berantakan, malah sebaliknya, ditata rapi. Setiap daun punya satu tetes darah, ditaruh kayak orang nyusun manik-manik. Dan tetesan itu berada di ketinggian yang sama. Siapa yang naruh darah sampai serapi itu? Untuk apa? Beberapa warga mulai berbisik. Gue dengar satu ibu bilang, iki mesti mangkalung. Wingi bengi, ono sing mlaku nang alas. Artinya, ini pasti mangkalung. Tadi malam, ada yang berjalan di hutan. Gue merinding lagi. Kali ini lebih parah. Kata mangkalung itu keluar lagi. Gue baru pertama dengar kata itu kemarin. Dan hari ini langsung dikaitkan sama hilangnya seseorang. Waktu gue tanya, salah satu bapak yang berdiri dekat pohon. Dia cuma geleng pelan dan bilang, Lui beci kowe ojo takon ake-ake. Lebih baik kamu jangan banyak tanya.
Gue balik ke pos jaga sambil mikir keras. Apa mungkin Randi diculik? Tapi kalau diculik manusia, kenapa darahnya ditata rapi? Kenapa motornya ditinggal tepat di batas hutan? Kenapa jejak kakinya nggak jelas? Tiba-tiba, Pak Surya muncul dari arah pemukiman. Dia jalan pelan tapi wajahnya kayak membawa sesuatu yang berat. Begitu dia lewat di depan gue, dia berhenti sebentar dan bilang pelan, "Kamu sudah lihat rambut di jendela kemarin kan?" Gue mengangguk. "Berarti kamu sudah dipilih." Gue merinding seketika. "Dipilih apa, Pak?" Pak Surya menghela napas panjang. "Malam ini, jangan keluar rumah, jangan buka pintu, jangan buka jendela. Apapun yang kamu dengar, diam." Gue mau tanya lebih lanjut, tapi dia pergi begitu saja. Sepanjang hari kerja gue nggak fokus. Gue kebayang wajah Randi, suara Pak Surya, rambut kering yang gue temuin, dan tatapan warga yang selalu kayak nyimpan sesuatu. Gue ngerasa desa itu merahasiakan hal besar, dan pendatang kayak gue cuma bakal dianggap bagian kecil yang gak penting. Atau lebih parah, dianggap paling gampang dikorbankan. Siangnya gue sempat tanya sama Bang Irsan, walaupun dia kelihatan gak mau bahas. "Bang, kok semua orang bilang ini kerjaan Mang Kalung? Mang Kalung itu sebenarnya apa sih?" Bang Irsan nutup mulut sebentar, lihat sekitar, lalu ngomong pelan banget hampir kayak bisikan. "Mang Kalung itu salah satu ritual balian. Tapi balian gelap. Ini bukan balian pengobatan. Mereka pakai mantra buat nukar nasib. Kalau ada orang mau kaya, mau sakitnya hilang, mau usahanya lancar, mereka datang ke sini, tapi balasannya yaitu nyawa." "Gak bisa gitu Bang, masa orang bisa kaya cuma karena ada yang mati?" "Tapi kau sendiri sudah lihat," katanya. "Darah itu bukan darah binatang, dan hilangnya Randi bukan hilang biasa. Ini bukan penculikan, ini penjemputan." Merinding gue makin jadi. Gue neken ujung meja kerja supaya gak jatuh. Sore itu gue pulang lebih cepat dari biasanya. Niatnya mau langsung mandi dan tidur cepat, tapi rasa takut bikin semua gerakan gue kayak lambat. Setelah gue tutup pintu, gue pasang gembok kecil yang dihadiahi Bang Irsan beberapa hari lalu. Kata dia, gak penting kuat atau enggaknya, yang penting simbolnya. Gue gak tahu maksudnya apa, tapi hari itu gue merasa simbol apapun mungkin berguna. Malam mulai turun, angin dari arah hutan makin dingin. Suara-suara aneh mulai muncul lagi. Kali ini bukan nyanyian, tapi kayak ada sesuatu yang berjalan pelan di sela-sela pohon. Bunyinya krek, 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 kayak ranting diinjak. Terkadang berhenti beberapa detik, lalu lanjut lagi. Gua berusaha nggak panik. Gue ingat pesan Pak Surya, jangan buka jendela, jangan buka pintu, diam apapun yang terjadi. Tapi rasa penasaran itu kuat. Gue duduk di pojokan kamar sambil merapatkan selimut. Lampu gue kecilin supaya nggak terlalu terang. Detik demi detik lewat, tapi suara dari hutan makin dekat. Kayak ada seseorang atau sesuatu yang berjalan menuju rumah gue. Lalu tiba-tiba tok, tok, tok. Gue langsung beku. Ketukan itu bukan ketukan keras, pelan, halus, tapi bunyinya kayak ngetuk ke hati gue. Suara seruannya jauh tapi jelas, kayak seseorang sedang memanggil gue dari jarak yang aneh. Nggak dekat, tapi juga nggak jauh. Suara itu kayak datang dari arah luar jendela, tapi juga seolah berasal dari dalam dinding. Gue tutup telinga pakai tangan. Ora, ojo cedak, gue bisik sendiri. Tidak, jangan mendekat. Setelah beberapa detik, suara panggilannya hilang. Tapi gue dengar suara lain, suara yang lebih pelan. Seperti napas seseorang yang lagi mengintip dari luar jendela. Napasnya dalam dan kasar. Dan suara itu berhenti tepat di samping tempat tidur gue. Waktu gue nekat buka mata sedikit, gue lihat bayangan samar-samar di balik gorden. Bayangan itu berdiri diam, tapi bentuknya aneh. Tinggi, kurus, rambutnya panjang sampai hampir menyentuh lantai. Gue gak bisa lihat muka, tapi gue bisa lihat gerakan kecil kayak dia menunduk, mencoba ngintip celah jendela. Gue tutup mata lagi, baca doa pelen-pelen. Beberapa detik kemudian, suara itu pergi. Ketukan hilang, napas berhenti. Gue pikir aman, tapi tepat ketika gue berdiri mau minum, gue lihat sesuatu menggelantung di ujung jendela kamar. Sesuatu yang membuat kaki gue lemas, seikat rambut kering, sama persis dengan yang gue buang kemarin. Tapi kali ini, ada tambahan benda kecil di ikatannya. Sepotong kuku manusia. Dan di bawahnya,
ada goresan kecil di jendela, seperti tulisan yang samar, tapi gue bisa bacanya. Giliran nemu, gue bengong lama banget sambil ngeliatin seikat rambut itu. Rasanya kayak tubuh gue ditarik ke bawah, dinginnya langsung nusuk sampai tulang. Rambut kering itu bukan rambut biasa teksturnya, kayak udah lama dicabut, bukan rontok. Ada bau anyir samar yang ngambang pelan, padahal gue belum nyium bener-bener. Tapi indera gue langsung nolak, kayak tubuh gue tahu ini benda terkutuk. Gue jongkok, jarak muka gue cuma sejengkal dari ikatan rambut itu. Mata gue ngikutin tiap serpihan. Kerini di antara heli-heli coklat kusam itu, ada satu helai yang lebih lurus, lebih panjang, warnanya hitam pekat. Dan entah kenapa helai itu kayak bergerak sedikit, kayak habis disentuh angin. Padahal nggak ada kaca jendela yang kebuka, bahkan udara pun rasanya mati. Anjir, gue refleks berdiri. Jantung gue langsung balapan. Gue gak tahu harus megang itu atau enggak, tapi naluri gue bilang jangan. Jangan pernah sentuh benda yang lo sendiri gak yakin itu benda manusia atau bukan. Gue akhirnya mundur pelan, masuk ke kamar, dan nutup jendela rapat-rapat. Yang bikin gue tambah parno, gue ingat pesan Pak Surya malam itu. Kalau malam, jangan buka jendela ya nak. Di sini ada yang suka lihat. Gue kira cuma ngigetin biasa. Tapi setelah nemu oleh-oleh ini, gue ngerasa ada sesuatu yang dari semalam itu memang lagi lihat gue. Entah dari mana, gue duduk lama di tepi kasur, sambil mikir mau laporan ke siapa. Pengawas proyek, teman satu tim, atau ke kepala desa. Tapi semuanya kayak nggak akan paham. Gue cuma pendatang, baru sebulan. Masa tiba-tiba gue ngomong ada rambut berdarah di bawah jendela. Yang ada gue diketawain atau gue dituduh halu. Menit demi menit berlalu, tapi pikiran gue makin kusut. Dan sebelum gue sempet ngerapihin pikiran, pintu rumah gue diketok lagi. Tok, tok. Kali ini ketukannya pelan, tapi teratur. Kayak orang tua yang sabar banget. Raka, suara pelan dari luar. Gue langsung tahu itu suara Pak Surya. Gue buka pintu, dan benar, dia berdiri di sana dengan lampu minyak kecil di tangan. Wajahnya cemas, matanya kayak nggak berhenti ngawas sekitar. Naraka, kamu tadi lihat sesuatu? Tanyanya langsung tanpa basa-basi. Gue geleng cepat. Enggak pak, cuma saya nemu ini. Gue tunjuk jendela kamar dengan dagu. Tapi gue belum ambil rambut itu. Gue takut banget megangnya. Pak Surya jalan pelan ke sana. Lampu minyak diangkat tinggi, menerangi lantai papan tua itu. Cahaya kuningnya goyang-goyang kena angin. Begitu lihat ikatan rambut itu, wajah Pak Surya langsung berubah. Kulit keriputnya tegang, alisnya turun, bibirnya kenceng kayak habis lihat mayat. Astagfirullah, wis tekan kene, gumamnya lirih. Gue bingung, kenapa pak? Itu apaan? Beliau nggak langsung jawab. Dia jongkok pelan, tangan kirinya membentuk isyarat yang gue nggak ngerti. Sementara tangan kanannya nggak berani sentuh benda itu, cuma ngambil daun pisang kering dari kantongnya. Dengan sangat hati-hati, kayak lagi ngambil barang bukti pembunuhan, dia bungkus rambut itu pakai daun pisang, lalu ikat pakai benang hitam yang udah dia siapin. Ra, katanya lirih, kamu pernah jengkel sama orang? Pernah bikin orang marah? Atau kamu pernah ngomong yang bikin seseorang sakit hati? Gue langsung ngerasa disidang. Nggak pak, saya cuman kerja, pulang, tidur. Saya nggak kenal siapa-siapa selain bapak. Pak Surya ngangguk pelan, tapi wajahnya tetap terpaku ngeri ke bungkusan itu. Ini tanda, biasanya diletakkan di bawah jendela orang yang dijadikan tumbal. Hati gue langsung jatuh. Tumbal, gue ulang pelan. Suara gue serak sendiri pak. Surya mengangguk lagi. Iya nak, ini tanda kalau seseorang lagi diincar buat dikorbankan. Biasanya yang jadi target itu orang yang datang dari jauh, atau orang yang gak punya hubungan saudara sama warga desa. Mereka pilih yang yang kalau hilang, gak akan ada yang nanya panjang. Gue ngerasain darah gue dingin banget, jari gue gemeteran. Pak, maksudnya siapa yang ngincar saya? Pak Surya menyimpan bungkusan itu di dalam kantong kain kecil yang dia bawa. Dia berdiri pelan, lalu menarik lengan gue menuju ruang tamu. Nak Raka, kamu harus ngerti, ada orang yang lagi minta sesuatu dari Balian Mangkalung. Dan syaratnya, nyawa seorang pendatang harus dibayar. Mereka nggak bisa sembarang pilih. Harus orang yang tepat. Dan sepertinya, entah kenapa, yang dipilih itu kamu. Gue langsung berhenti napas. Tenggorokan gue rasanya kayak dicekik pak. Saya mau mati gitu.
Pak Surya menoleh, menatap. Dalam tatapannya kosong, tapi jujur. Belum tentu, Nak. Tanda ini bisa dibalik kalau kita cepat. Gue mulai marah karena panik. Pak, siapa yang mau bunuh saya? Saya bahkan nggak kenal orang sini. Pak Surya menghela napas panjang. Terkadang, bukan soal siapa yang kamu kenal, tapi siapa yang membutuhkan kamu untuk mati. Gue nggak ngerti maksudnya. Emang siapa coba yang butuh gue mati? Gue cuma pekerja proyek yang baru sebulan tinggal di sini. Gaji gue kecil, hidup gue juga biasa aja. Siapa yang bakal dapat untung dari kematian gue? Pertanyaan itu muter-muter di kepala gue. Tapi sebelum gue sempat mikir jauh, suara dari luar rumah tiba-tiba terdengar. Kayak ada sesuatu yang jatuh dari atas pohon ke tanah. Suaranya nggak keras, tapi berat. Gubrak. Gue dan Pak Surya refleks saling pandang. Pak, itu apa? Pak Surya langsung matiin lampu minyak. Ruangan langsung gelap. Hanya sisa cahaya bulan dari sela-sela dinding papan. Diam, Rak, bisiknya. Gue tahan napas. Perlahan, dari luar rumah terdengar suara kaki nyeret. Bukan langkah orang, lebih kayak sesuatu yang gak punya persendian yang bener. Serak. Suara itu muter pelan di sekitar rumah gue. Gue merinding sampai tulang belakang. Celeng, gue nangkep suara nafas berat, rendah, kayak sesuatu yang paru-parunya rusak. Nafas itu makin lama makin dekat. Ada yang cari kamu, bisik Pak Surya. Hampir gak kedengaran. Gue pengen teriak, tapi gue ngerti kalau gue bersuara sedikit aja, gue bakal ketahuan. Gue tutup mulut gue sendiri, rahang gue sampai sakit. Menahan suara. Srek. Suara itu sekarang pas di luar jendela kamar gue. Gue bisa ngerasa lantai rumah bergetar halus setiap kali suara itu bergerak. Tiba-tiba, tok. Jendela kamar diketok 3 kali. Perlahan, berat, beda sama ketukan manusia. Gue ngerasa jantung gue berhenti. Pak Surya pegang bahu gue dan bisik. Ojo digagas, serak. Jangan dipikirkan, jangan disambut. Tok. Ketukan kedua, entah kenapa gue ngerasa bagian dalam tubuh gue kayak ada yang narik keluar. Kayak sesuatu dari luar jendela itu lagi manggil nama gue, tapi tanpa suara. Ketukan ketiga gak muncul. Yang muncul malah bisikan, Nak, Ra'a. Suara itu bukan suara manusia. Itu suara yang kayak keluar dari rongga dada yang kosong. Gue langsung nutup telinga gue 2 tangan, tapi tetap kedengeran, Nak. Suaranya memanjang, ngelilir, kayak seseorang lagi sekarat, tapi masih maksa ngomong. Pak Surya tiba-tiba melangkah cepat ke arah jendela kamar. Gue kira dia mau hadang, tapi ternyata dia cuma menaruh telapak tangannya di kaca jendela sambil komat kemit dengan bahasa yang gue nggak ngerti. Suaranya rendah, tapi tegas. Gue merhatiin wajahnya. Ada urat-urat di pelipisnya yang menegang, kayak dia sedang berhadapan dengan sesuatu yang nggak boleh masuk. Setelah beberapa detik yang rasanya kayak sejam, suara itu tiba-tiba hilang. Gue nunggu. 1 menit, 2 menit, 10 detik kemudian, suara dari luar benar-benar mati. Pak Surya menarik napas panjang, lalu membuka lampu minyak pelan-pelan. Kita harus buru-buru, Rak, katanya dengan suara lelah. Tandanya sudah dikirim. Kamu sudah dipanggil. Kalau tidak diputus sekarang, malam berikutnya mereka bakal datang lagi. Dan kalau mereka datang 3 kali, beliau berhenti. Tatapannya jatuh ke lantai. Apa yang terjadi kalau sampai 3 kali, Pak? Tanya gue gemetar. Pak Surya menatap gue lama, lalu menjawab pelan banget, yang dipanggil gak akan balik lagi sebagai manusia. Gue kaku di tempat, paru-paru gue berhenti narik napas. Apa maksudnya, Pak? Pak Surya menutup mata. Kalau panggilan ketiga datang dan kamu menjawab walau cuma dalam hati, jiwamu akan ketarik keluar. Mereka akan bawa kamu ke Balian Mangkalung sebelum fajar. Tubuhmu masih ada, tapi jiwamu hilang. Kamu hanya jadi wadah kosong. Gue pelan-pelan duduk ke lantai karena lutut gue lemes. Pak, saya harus gimana? Pak Surya menatap gue kali ini dengan tatapan yang lebih serius dari apapun yang pernah gue lihat dalam hidup gue. Kita harus cari siapa yang minta santet ini, Ra. Karena kalau kita salah orang, kamu tetap akan mati. Gue merinding parah. Karena di antara semua orang desa, cuma ada satu hal yang tiba-tiba terpikir sama gue. Ada satu orang yang beberapa hari terakhir memperhatikan gue terus. Diam, datang tiba-tiba. Senyumnya aneh. Matanya gak pernah bener-bener berkedip.
Dan gue inget banget, 2 hari lalu dia sempat bilang sesuatu yang sekarang terdengar beda banget maknanya. Kowe, hati-hati. Le, wong kene nenek wes kepengen opo. Aiso gawe opo we, hati-hati nak. Orang sini kalau sudah menginginkan sesuatu, mereka bisa melakukan apa saja. Dan seketika itu juga, gue sadar. Mungkin dia tahu gue bakal jadi target. Atau malah, dia yang minta gue dijadikan tumbal. Sejak malam itu, gue gak bisa tidur sama sekali. Suara ketukan di jendela, bisikan yang manggil nama gue, dan cara Pak Surya nyebut 3 kali itu terus muter-muter di kepala gue kayak kaset rusak. Di setiap pojokan kamar, gue kayak ngerasa ada mata yang ngintip. Bahkan suara angin yang nyapu dinding rumah bisa bikin gue refleks berdiri dan lihat ke arah jendela. Takut kalau suara itu datang lagi. Pagi-pagi, gue mutusin buat berangkat kerja lebih cepat. Gue butuh ketemu orang-orang. Gue butuh suasana ramai. Gue butuh yakin bahwa gue masih hidup di antara manusia. Tapi anehnya, pas sampai di lokasi proyek, suasananya justru lebih sepi dari biasanya. Beberapa pekerja nongkrong di bawah pohon karet, wajah mereka tegang. Sedangkan yang lain cuma duduk sambil merokok tanpa ngomong sepatah kata pun. Gue baru mau nanya mereka ada apa, ketika salah satu mandor manggil gue. Ra, sini dulu. Gue jalan menghampirinya. Mandor itu masih muda, dijuluki Seno. Orang Jawa, wajahnya kelihatan cemas, tapi dia berusaha kelihatan santai. Cow ora, opo patu, rek, tanyanya. Suaranya pelan. Baik-baik aja mas, kenapa memangnya? Dia ngelirik kiri kanan dulu, lalu mendekat. Suaranya rendah banget. Semalam, ada yang lihat bayangan muter di sekitar rumahmu. Gue langsung kaku, jantung gue langsung gak karuan. Bayangan apa mas? Pokoknya bukan orang. Tensinya aneh. Kakinya kayak nyeret. Gue langsung ingat suara semalam. Serak, serak. Gue nelen ludah, tapi tenggorokan gue kering banget. Gue cuma bilang gue gak dengar apa-apa, karena gue takut Seno ikut panik. Tapi ekspresinya sudah cukup bilang kalau dia sebenarnya lebih paham kondisi desa ini dibanding gue. Gue kerja dengan perasaan gak enak sepanjang hari. Tapi kejadian paling aneh hari itu justru muncul ketika gue mampir ke warung kopi sore hari. Warung itu tempat biasa para pekerja ngopi sebelum pulang. Ada beberapa warga juga yang nongkrong di sana. Gue duduk, pesan kopi hitam, dan berusaha mikir jernih tentang apa yang harus gue lakuin selanjutnya. Tapi baru 2 teguk, gue merasa ada yang memperhatikan gue dari arah pintu warung. Gue tengok, dan di sana berdiri seseorang yang selama ini cuman gue lihat dari jauh. Om Darman, mandor, senior, orang paling dihormati sekaligus paling dihindari di desa ini. Usia sekitar 50-an, rambut udah memutih sebagian, tapi tubuhnya tegap. Yang bikin gue merinding, dari dulu tatapan matanya kosong. Bukan kosong kayak orang linglung, tapi kosong kayak orang yang bagian jiwanya sudah gak ada di tempat seharusnya. Dia jalan perlahan ke arah gue, dan semua orang di warung langsung diam serius. Diam total, sampai-sampai suara sendok ngaduk gelas pun nggak kedengeran. Raka, katanya, dengan senyum yang entah kenapa lebih menyeramkan daripada wajah datar. Om Darman. Gue berdiri sopan. Dia duduk tanpa gue tawarin, dan langsung nempatkan tangannya di meja. Kamu ini anak baru ya? Iya om, baru 1 bulan. Dia ngangguk pelan. Bagaimana kerja di sini? Capek. Gue sok ketawa kecil. Namanya juga kerja kebun om. Capek ya biasa. Tapi Om Darman terus liatin gue. Senyumnya gak berubah, tapi matanya kosong. Gak ada fokus. Kayak dia gak lagi ngeliat gue sebagai manusia. Kamu capek ya kerja di sini? Kalau mau, om bisa bantu, katanya sambil menggoyang-goyang jari telunjuk ke arah gue. Bar, nasibmu berubah. Kalimat itu biasa aja seharusnya. Tapi cara dia ngomongin, nada suaranya, cara dia duduk, cara dia senyum, semuanya bikin tubuh gue ngefrit. Seolah-olah kalimat itu gak cuma ajakan, tapi ancaman. Teh tidak usah om. Gue jawab cepat. Dia mendekat sedikit. Suaranya lebih pelan, tapi dingin. Kayak angin malam. Gak semua orang punya kesempatan ditawari langsung nak. Gue gak nyaman banget. Gue pamit, pura-pura. Ada kerjaan. Padahal gue cuma pengen keluar dari sana. Tapi pas gue berdiri, gue lihat sesuatu yang bikin gue berhenti napas. Lengan kanan bajunya ada bercak darah kecil, merah gelap, kering, tapi nyata banget. Gue pura-pura nggak lihat.
tapi mata gue ngikutin setiap gerakannya. Tubuh gue ngerasa dingin. Pikiran gue langsung balik ke cerita warga tentang kekayaan mendadak Om Darman. Tentang istrinya yang sembuh dari penyakit kronis. Tentang dia yang dulu cuma mandor biasa, tapi sekarang punya mobil baru, rumah mewah, tanah luas. Semua itu dalam waktu cuma 3 bulan. Dan semua orang bisik-bisik bilang, dia pernah ke Balian Mangkalung waktu itu Gyu. Pernah anggap itu cuma gosip, tapi bercak darah di bajunya. Dan cara dia menatap gue, dan tawaran dia barusan, semua menyatu jadi satu kemungkinan yang bikin gue panas dingin. Pas gue jalan keluar warung, gue ngerasa sesuatu. Bukan suara, bukan sentuhan, tapi kayak ada yang ngikutin dari belakang. Perasaan di punggung gue berat, kayak ada mata yang lagi nembus tulang belakang. Jantung gue makin gak stabil, langkah gue makin cepat. Tapi setelah beberapa meter, ada suara yang bikin gue berhenti. Bukan suara manusia biasa. Suara itu berat, serak, panjang. Gue refleks nengok, tapi gak ada siapa-siapa. Cuma jalan tanah, rumput liar, dan udara panas sore. Gue jalan lagi. Raka, kali ini lebih dekat. Gue langsung lari tanpa mikir apa-apa. Gue gak peduli kalau orang lihat. Gue gak peduli kalau ada yang ngetawain. Gue cuma pengen jauh dari suara itu. Gue baru berhenti setelah hampir sampai rumah Pak Surya. Beliau lagi duduk di teras sambil ngupas singkong. Begitu lihat gue NGO senggosen, wajahnya langsung berubah. Ada apa nak? Ada yang ikuti kamu? Gue masih susah bicara. Nafas gue naik turun pak. Om Darman, dia datang ke saya. Dia bilang bis, bantu saya. Tapi pak, di bajunya ada darah. Omongannya aneh, matanya kosong. Pak, saya rasa dia mungkin... Pak Surya pelan-pelan berdiri. Mungkin dia peminta tumbal? Gue cuma bisa mengangguk pelan. Pak Surya langsung narik tangan gue masuk ke rumah. Rak, kamu harus dengar baik-baik. Kalau benar Om Darman yang ke Balian gelap itu, dia pasti lagi bayar sesuatu yang lebih besar dari sekadar kekayaan. Biasanya, orang yang datang ke Balian Mangkalung bukan cuma karena ingin kaya, tapi karena hidupnya sudah mau habis pak. Maksudnya, Pak Surya menarik napas panjang. Orang yang minta ke Balian gelap harus menukar nasibnya dengan hidup orang lain. Kalau dia mau sembuh, dia harus korbanin orang. Kalau dia mau umur panjang, dia harus kasih umur orang lain. Gue langsung merinding parah. Jadi, kalau dia sembuh, Pak Surya mengangguk. Iya Rak, seseorang harus mati menggantikan dia. Gue mingkem, gue mau muntah rasanya. Dan kamu harus tahu, satu hal lagi, lanjutnya. Biasanya orang yang jadi tumbal memilih sendiri korbannya. Tapi kalau orang itu takut atau ragu, Balian Mangkalung yang akan memilih. Gue tersentak. Memilih? Pendatang? Iya Rak, karena pendatang itu tidak punya akar di desa, tidak punya saudara yang kuat, tidak punya lindungan tanah. Mereka paling mudah diambil jiwanya. Gue mencengkeram rambut gue sendiri pak. Berarti saya bisa jadi target karena saya sendirian. Pak Surya menatap gue lama. Tanda rambut berdarah di bawah jendela itu bukan dikirimkan sembarang. Itu tanda ritual. Gue langsung merasakan dunia gue runtuh. Pak, berarti saya sudah dipilih? Pak Surya menutup mata. Iya Nat, dan kalau benar Om Darman yang minta tumbal, kemungkinan besar dia sudah mengincar kamu. Gue merasa lutut gue lemas. Kenapa saya pak? Saya nggak ada hubungan sama dia. Paksa, Menggel, kamu nggak perlu punya hubungan, Ra. Yang dia butuh cuma satu hal, seseorang yang siap dibayar dengan nyawanya. Gue duduk di lantai, napas gue makin pendek, Pak. Kalau gitu apa yang harus saya lakukan? Saya nggak mau mati, Pak. Pak, Surya mendekat, naruh tangan di bahu gue. Ada satu cara buat menyelamatkan kamu, katanya pelan. Gue langsung angkat kepala. Apa itu, Pak? Dia menatap gue lama, lalu menjawab dengan suara rendah, hampir seperti bisikan. Kita harus memutus ritual. Dan untuk memutus ritual, kita harus berhadapan dengan orang yang meminta korban. Jantung gue langsung ngilu. Pak, maksudnya berhadapan dengan Om Darman? Pak Surya mengangguk tegas. Kalau kamu tidak hadapi dia, maka malam ketiga, suara itu akan datang lagi. Gue langsung ingat ketukan jendela itu tok. Tok, nak, rak. Tubuh gue langsung panas dingin. Pak Surya menatap gue lebih serius. Nak, kamu siap? Karena kalau kamu mundur sedikit saja, kamu akan mati. Gue gak bisa jawab langsung.
Gue cuman menatap lantai, sambil ngerasa hidup gue baru saja berubah total dalam 2 hari doang. Tapi di tengah ketakutan itu, muncul satu hal. Satu kalimat yang jujur banget dalam hati gue. Kalau gue diem, gue mati. Kalau gue kabur, gue tetap mati. Kalau gue nggak lawan, gue bakal diseret sama suara itu di malam ketiga. Gue akhirnya mengangguk, "Pak, saya siap. Saya nggak mau mati tanpa perlawanan." Pak Surya menatap gue, lalu akhirnya tersenyum tipis. "Bagus nak, karena malam ini kita akan cari tahu apa yang disembunyikan Om Darman dan apa yang sudah dia korbankan." Di luar ramah, angin mulai berubah. Daun-daun karet bergesekan. Bunyinya nggak wajar, seperti langkah kaki kecil yang berlari di atas tanah. Dan untuk pertama kalinya, gue siap menghadapinya. Malam itu, gue terbangun lagi. Kali ini bukan karena mimpi buruk, tapi karena suara langkah kaki di halaman rumah. Gue nangis pelan di dalam selimut, tapi rasa penasaran dan ketakutan bikin gue nggak bisa tidur. Gue pelan-pelan mendekat ke jendela, merapatkan mata ke celah gorden. Di halaman rumah, ada sosok berdiri. Badannya kurus, rambut panjang menjuntai menutupi punggungnya. Tapi bukan itu yang bikin bulu kuduk gue berdiri sampai ke leher. Sosok itu nggak punya bayangan. Gue nggak bercanda. Cahaya lampu bulan yang jatuh ke halaman seharusnya bikin bayangan setiap benda atau orang. Tapi sosok itu berdiri begitu saja, diam, memunggungi rumah gue tanpa bayangan sama sekali. Jantung gue berdetak kencang. Gue nahan napas, berharap itu cuma trik mata gue. Tapi rasa dingin yang menyebar ke seluruh tubuh bikin gue yakin ini nyata. Gue nggak bisa diam. Gue pelan-pelan mundur dari jendela. Tapi tiba-tiba langkah gue terhuyung karena kaki gue gemeteran. Sendiri, gue balik. Dan sosok itu perlahan menoleh atau setidaknya kepala mereka bergerak sedikit. Gue nggak bisa lihat wajahnya. Rambut panjang menutupi seluruh muka, tapi aura dingin yang keluar dari sosok itu nggak manusiawi. Panik, gue ambil keputusan bodoh, lari. Gue buka pintu belakang rumah secepat mungkin, tanpa mikir, tanpa rencana. Tapi langkah gue malah membawa gue masuk ke pinggir hutan yang gelap gulita. Udara basah, bau tanah yang baru diguyur, hujan dan suara-suara malam yang aneh bikin gue tambah panik. Kayak ada mata yang terus mengikuti gue dari balik pepohonan. Gue jalan sambil sesekali melompat kaget karena suara ranting patah. Setiap daun yang jatuh bikin gue menengok ke belakang, tapi nggak ada siapa-siapa. Hanya gelap yang tebal, dingin, dan menekan dada. Sampai akhirnya, gue melihat sesuatu di bawah pohon besar. Gue berhenti, napas gue tercekat. Di sana, ada sesosok manusia terikat dengan rotan kasar. Tubuhnya penuh sayatan. Darah mengalir dari luka-luka itu, tapi wajahnya nggak punya mata. Lubang kosong di tempat mata seharusnya berada. Gue hampir muntah. Tubuh itu terangkat sedikit oleh angin, tapi rasanya masih hidup. Suara napasnya, atau setidaknya desahan aneh dari tubuh itu, membuat kulit gue meremang. Gue ingin lari, tapi kaki gue terasa berat. Otak gue menjerit, "Lari! Segera!" Tapi tubuh gue seolah nggak bisa gerak. Lalu, dari belakang, ada suara yang familiar tapi membuat semua darah gue membeku. Suara pelan, tapi jelas, terdengar di telinga gue. "Jangan kabur. Ritualnya belum selesai." Gue berputar, dan di situ Om Darman berdiri. Wajahnya pucat, senyum aneh yang gak tulus sama sekali. Matanya tajam, tapi kosong. Tidak seperti manusia biasa. Dan ada bercak darah kecil di lengan bajunya yang tadi sore gue lihat di warung kopi. "Nyawamu yang paling cocok, katanya. Gue menelan ludah. Tubuh gue gemetar. Suara hati gue berteriak, "Kabur!" Tapi kaki gue masih kaku, seperti ditanam di tanah. Om Darman mulai melangkah, mendekat. Setiap langkahnya nggak menimbulkan suara, meski tanah basah dan daun-daun kering terinjak. Aura dia tidak manusiawi. Rasanya seluruh malam ini, seluruh desa, seluruh pepohonan, bahkan angin, seperti milik dia. Di samping pohon itu, tubuh tanpa mata masih tergantung dengan rotan. Darahnya menetes ke tanah lembab, menghitamkan daun dan akar pohon. Bau Amester bercampur tanah membuat kepala gue pusing. Gue menutup hidung dengan baju, tapi baunya tetap masuk ke paru-paru gue. Om Darman mulai bicara lagi, suaranya lembut tapi dingin. "Kamu gak perlu takut, hanya sedikit.
Balian Mangkalung itu nggak pernah salah pilih. Nyawamu, sempurna, anak baru, sendirian, nggak punya ikatan, gampang diambil. Gue mulai mundur, tapi langkah gue tersangkut akar pohon. Gue jatuh. Darah dari tubuh yang tergantung itu menetes ke tanah dekat kaki gue. Dan gue ngerasain dinginnya menyebar ke seluruh tubuh. Ini nggak benar. Gue teriak dalam hati. Tapi suara gue tercekat. Om Darman mendekat pelan. Tangannya seperti menebas udara. Tapi gerakannya begitu presisi. Mengarah ke gue. Tenang saja. Kamu cuma bagian dari ritual. Kalau kamu nurut, semua bisa cepat selesai. Kalau enggak, ya. Senyumnya makin melebar. Tapi matanya tetap kosong. Gue menahan napas. Hati gue panas dingin bercampur. Dan akhirnya, gue putuskan satu hal bodoh. Lari. Gue bangkit. Kaki gemetar. Dan langsung kabur masuk lebih dalam ke hutan. Tapi hutan di malam. Hari itu berbeda. Jalur yang gue kenal, pohon yang gue lihat siang tadi, semua berubah. Daun-daun yang seharusnya di kanan dan kiri sekarang menutup jalur, renting-renting, membentuk labirin gelap. Gue nggak tahu arah. Setiap kali gue berlari, gue dengar suara langkah lain mengikuti. Tapi bukan langkah manusia. Lebih berat, lebih lambat, tapi tetap terdengar jelas di antara ranting dan daun basah. Kadang, gue menengok, nggak ada siapa-siapa. Kadang, sekelebat bayangan bergerak di mata gue. Tapi begitu gue fokus, hilang. Raka'a, bisikan itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Rasanya seperti langsung masuk ke kepala gue, bukan di telinga. Gue menunduk, menutup telinga, dan berlari sekuat tenaga. Tapi semakin gue lari, hutan semakin menekan. Udara makin panas, padahal hujan tadi sore bikin suhu turun. Bau darah semakin menusuk hidung. Gue tersandung akar lagi, hampir jatuh, tapi terpaksa bangkit lagi. Di kejauhan, gue melihat cahaya redup. Gue langsung lari ke arah cahaya itu, berharap itu jalan keluar atau rumah penduduk. Tapi begitu gue mendekat, cahaya itu berubah. Tidak lagi hangat, tapi merah dan berkedip seperti lilin yang terbakar dengan darah. Gue sadar, ini bukan cahaya biasa. Ini simbol, lambang ritual. Di dekat cahaya itu, sosok tanpa mata yang tadi tergantung mulai bergerak. Tubuhnya turun ke tanah dengan cara yang gak manusiawi. Lututnya menekuk, tapi kaki tetap lurus. Darah dari sayatan di tubuhnya menetes ke tanah, membentuk pola aneh. Seperti tulisan yang gue gak ngerti, Om Darman muncul lagi dari arah yang gue gak tahu. Rasanya dia datang dari udara sendiri. Dia berdiri di depan tubuh tanpa mata itu, menatap gue. Kamu gak bisa lari kah? Ritual sudah dimulai. Dan setiap langkahmu, tiap napasmu, aku bisa rasain. Gue gemetar. Tapi gue gak mau kalah sama rasa takut. Gue ingat semua yang Pak Surya bilang. Kalau tidak hadapi dia, suara itu akan datang lagi. Malam ketiga, jiwamu hilang. Dengan napas tersengal, gue mencoba menenangkan diri. Gue tarik napas panjang, lalu melangkah maju. Suara langkah gue di tanah basah terdengar keras. Tapi gue paksa tetap maju. Om Darman senyum tipis. Berani, bagus. Jarang orang berani lawan ritual. Biasanya mereka kabur dan ya, kamu tahu hasilnya. Tubuh tanpa mata menoleh sedikit ke arah gue. Gue gak ngerti kenapa, tapi rasanya tatapan itu menembus jiwa gue. Gue merasa seluruh rahasia gelap desa ini menatap gue. Gue berhenti beberapa meter dari Om Darman dan tubuh tanpa mata itu. Gue ragu, tapi gue juga sadar kalau gue mundur, kemungkinan besar malam ketiga suara itu bakal datang lagi. Om, saya gak ngerti apa yang Om mau dari saya. Gue mencoba bicara. Suara bergetar. Om Darman tertawa pelan, tapi suaranya seperti suara pecah dari dinding hutan. Aku gak minta banyak, hanya satu nyawa untuk menukar keberuntungan. Dan yang sempurna adalah kamu, Nak. Gue langsung menggeram dalam hati, tapi seketika terdengar bisikan lembut, hampir seperti angin dari pepohonan. Suara Pak Surya. Nak, jangan takut. Ritual bisa dibalik. Cari kekuatanmu. Hadapi mereka. Gue menutup mata, berusaha fokus. Napas gue mulai teratur. Tubuh gue mulai gak gemetar. Rasa takut gue masih ada. Tapi sekarang gue sadar satu hal. Gue gak bisa terus lari.
Gue membuka mata. Gue menatap Om Darman dan tubuh tanpa mata itu. Rasanya seperti dunia berhenti. Angin berhenti. Binatang malam berhenti. Bahkan detak jantung gue terdengar keras di telinga sendiri. Kalau Om mau ambil nyawa saya, ambil sekarang. Gue bilang, suara bergetar tapi tegas. Tapi saya nggak akan kabur lagi. Om Darman tersenyum lebar. Matanya tetap kosong. Tapi kali ini gue melihat sesuatu berbeda. Ada kekaguman samar. Mungkin karena gue menentang rasa takut yang biasanya membuat korbannya patuh. Tubuh tanpa mata itu bergerak perlahan ke arah gue. Darahnya menetes di tanah. Aroma amis makin kuat. Gue mundur sedikit, tapi tetap berdiri tegak. Om Darman mengangkat tangan kanannya. Gerakannya pelan tapi tegas. Kamu berani. Tapi berani saja tidak cukup. Nyawa ini harus dibayar. Dan siapa yang bayar? Tergantung pilihanmu, nak. Q menelan ludah. Pilihan? Di hutan gelap, di bawah pohon besar, di antara bau darah dan aura kematian, gue sadar. Malam ini adalah titik balik hidup gue. Gue harus hadapi semua ini. Atau mati. Gue menarik napas panjang. Dan untuk pertama kalinya, gue siap. Siap menghadapi Om Darman, siap menghadapi Balian Mangkalung, dan siap menghadapi hantu tanpa mata yang menatap gue dengan tatapan yang seolah bisa menembus jiwaku sendiri. Malam itu hutan seakan berubah total. Pohon-pohon yang biasanya tampak teduh dan anggun, kini menjulang menyeramkan dengan bayangan hitam pekat yang bergerak seolah hidup sendiri. Angin yang sebelumnya membawa aroma tanah basah, kini hilang. Berganti dengan udara dingin yang menusuk tulang. Bau amis darah memenuhi hidung gue, semakin parah, karena tanah basah di sekitar lingkaran. Ritual menyerap setiap tetesan dari ayam hitam yang sudah mati itu. Lingkaran tanah liat itu sendiri tampak hidup. Lembaran daun kering disusun rapi di sekelilingnya, dan kendi besar berisi darah yang pekat berdiri di tengah, bergetar pelan seperti jantung yang berdetak. Gue menatapnya dengan ngeri. Tubuh gue gemetar, tapi gue sadar kalau gue gak bisa mundur. Kaki gue terasa berat. Tapi lebih dari itu hati gue terasa beku. Om Darman berdiri di satu sisi lingkaran, membaca mantra dengan suara rendah yang gue gak ngerti sama sekali. Kata-kata itu terdengar asing, keras, tapi mengalir seperti gelombang. Di hutan malam, nada suaranya naik turun, mengisi setiap celah gelap di antara pepohonan. Tinggal satu langkah lagi, katanya sambil menatap gue dengan tatapan kosong. Senyumnya tipis. Tapi gue bisa merasakan niatnya yang gelap. Niat seseorang yang sudah menggadaikan kemanusiaannya demi kekuasaan dan keuntungan. Gue mengangkat kaki untuk mundur. Tapi tali rotan yang gue lihat sebelumnya bergerak sendiri. Ujungnya seperti hidup, melilit cepat di sekitar kaki gue. Rasanya seperti ular besar yang mencengkeram, menahan gue. Gue jatuh ke tanah dengan suara keras. Rotan itu menarik tubuh gue ke tengah lingkaran dengan kekuatan yang gak manusiawi. Tolong, gue teriak. Tapi suara gue anehnya hilang. Ditelan gelap hutan, seolah ada lapisan pelindung gelap yang menelan semua suara manusia. Gue cuma bisa dengar napas gue sendiri yang berat dan gemetar. Lalu, hutan mendadak sunyi. Berhenti semua suara binatang, daun, ranting yang patah menghilang. Suasana jadi hening sampai terasa menekan dada. Gue menelan ludah. Tubuh gue kaku, takut gerak sedikit saja bakal memicu sesuatu yang lebih buruk tiba-tiba. Dari arah pepohonan, muncul sosok yang bikin gue hampir kehilangan akal sehat. Balian Mangkalung. Tinggi, kurus, kulitnya hitam pekat, sampai mata merah menyala seperti bara api. Mulutnya sobek sampai ke telinga, giginya panjang dan runcing, menyerupai tulang yang dicabut dari manusia. Aura kematian memancar dari tubuhnya, menekan gue sampai rasanya hampir sulit bernapas. Dia melangkah perlahan, tapi setiap langkahnya terdengar keras di kepala gue. Meski tanah basah seharusnya meredam suara, gue menahan napas. Nyali gue nyaris hilang. Sosok itu menatap gue, lalu menatap Om Darman. Tatapannya menyapu semua yang ada di lingkaran, menilai siapa yang pantas dan siapa yang tidak. Nyawamu sudah aku ambil. 3 kali, suaranya terdengar berat, seperti 2 suara berbicara bersamaan. 1 dari bumi, 1 dari neraka. Om Darman langsung pucat. Keringat dingin menetes di wajahnya. Bukan, aku sudah bawa tumbal baru dia. Gue menatapnya, takut, tapi juga ingin tahu apa maksudnya. Tubuh gue masih terikat,
tapi naluri bertahan hidup gue mulai memuncak. Balian itu melangkah lebih dekat. Tangan kurusnya hampir menyentuh leher gue. Gue bisa merasakan hawa panas dari tubuhnya. Walau seharusnya dia dingin seperti kematian. Lalu, dia berhenti. Mendadak, gue menahan napas. Kau dibawa kemari bukan karena nasib buruk, anak manusia. Suara itu berkata, suaranya lebih dalam, menembus tulang dan daging. Gue gak ngerti maksudnya, tapi rasanya kota-kota itu lebih menakutkan daripada ancaman kematian itu sendiri. Om Darman menatap sosok itu dengan mata melebar. Apa maksudmu? Aku sudah bawa tumbal baru. Ini dia yang dipilih. Stuart panik, hampir berteriak. Balian itu menoleh pelan. Matanya yang merah menyala, langsung menembus jiwa Om Darman. Aku tidak pernah salah pilih tumbal ini. Tidak datang karena kamu minta. Nyawanya sudah ditakdirkan untuk melawan, dan anak manusia ini punya pilihan yang tidak bisa kau kendalikan. Gue nggak ngerti maksudnya. Pilihan? Gue menatap Om Darman yang mulai gemetar. Senyumnya hilang, wajahnya pucat, dan untuk pertama kalinya gue lihat ketakutan sejati di mata manusia yang biasanya dingin itu. Balian Mangkalung menunduk, memeriksa lingkaran tanah liat dan kendi darah. Tangannya bergerak, tapi bukan seperti manusia. Jari-jarinya meraba udara, menyentuh sesuatu yang gak terlihat. Angin malam tiba-tiba berputar, daun-daun berdesir, dan tanah di lingkaran bergetar pelan. Gue bisa merasakan energi gelap yang kuat menekan tubuh gue, sampai rasanya ingin pingsan. Om Darman jatuh berlutut, tangan gemetar mencoba memegang kendi darah. Aku sudah menyiapkan semua sesuai ritual. Ini anak manusia yang sempurna. Bailey itu menatap gue lagi. Sempurna? Kau tidak mengerti, anak ini dibawa kemari bukan karena kesalahan. Dia kekuatan yang tidak bisa kau kalahkan, manusia gelap, dan malam ini, aku akan menunjukkan siapa yang benar-benar berkuasa. Tubuh gue terikat rotan, tapi rasa takut gue mulai berubah jadi semacam adrenalin. Gue sadar, kalau gue mau selamat, gue nggak bisa pasif. Malam ini, mungkin satu-satunya kesempatan gue buat melawan. Balian Mangkalung mencondongkan tubuhnya. Giginya menggeretak pelan. Terdengar seperti tulang yang digesek satu sama lain. Suara itu menembus kepala gue, bikin bulu kuduk berdiri semua. Tapi kemudian, dia mengangkat tangan, dan tiba-tiba, bayangan tubuh tanpa mata yang tergantung tadi muncul di sekitar lingkaran. Mereka bergerak bersamaan, seperti ikut menari di udara, menatap gue. Sekarang, anak manusia, pilihlah, kata balian itu. Suaranya masih berat, tapi ada nada menunggu. Gue gak ngerti, tapi gue sadar pilihan ini bisa menentukan hidup gue. Tubuh gue gemetar, mata gue mengitari lingkaran, melihat semua benda ritual kendi darah, ayam hitam, lingkaran tanah liat, Om Darman yang ketakutan, dan bayangan-bayangan aneh yang muncul. Semua itu menekan mental gue sampai hampir pecah. Gue ingat kata Pak Surya, kalau ritualnya bisa dibalik, kekuatanmu ada di pilihanmu sendiri. Gue menelan ludah, jantung gue berdetak keras. Tali rotan di kaki gue masih melilit, tapi gue fokus. Gue tarik napas panjang, menenangkan diri. Tangan gue mulai gemetar, tapi gue mulai merasakan sesuatu di dalam diri. Energi yang aneh, seakan seluruh ketakutan dan tekad gue bersatu. Balian Mangkalung mendekat lagi. Matanya merah menyala lebih tajam. Sekarang, jawab. Gue menatap langsung ke matanya. Dan untuk pertama kalinya, gue memilih. Aku gak takut sama Om Darman. Aku gak takut sama ritual ini. Aku memilih hidupku sendiri. Gue berani bicara. Suara gue bergetar tapi tegas. Balian Mangkalung berhenti. Suara angin berhenti. Bayangan di sekeliling lingkaran tersentak mundur, seperti kaget sama kekuatan kata-kata gue. Om Darman menatap gue, wajahnya pucat, tidak percaya. Tidak, ini tidak mungkin. Balian Mangkalung menunduk, matanya menatap gue lama. Kau, anak manusia, memiliki keberanian yang jarang ada. Dan karena keberanianmu, ritual ini tidak akan mengambil nyawamu malam ini. Gue terdiam, tubuh gue masih terikat. Tapi perlahan tali rotan itu mulai longgar, seperti melunak sendiri. Gue menarik kaki gue, dan akhirnya bisa berdiri. Balian itu menunduk lagi. Suaranya bergema. Om Darman, malam ini kau belajar.
kekuatan gelap bukan segalanya. Anak manusia ini punya pilihan. Om Darman hanya bisa terdiam, menunduk, keringat dingin menetes di wajahnya. Bayangan-bayangan di sekitar lingkaran mulai menghilang satu persatu. Suara angin kembali, daun-daun kembali berdesir normal. Gue terengah-engah, tubuh gue gemetar habis. Tapi satu hal jelas, gue masih hidup. Dan malah ini, gue belajar satu hal penting. Kalau kita punya keberanian untuk memilih, bahkan ritual Balian Mangkalung pun bisa kalah. Gue menatap Om Darman, lalu menatap sosok Balian yang kini mulai memudar ke dalam kegelapan hutan. Malam itu, hutan kembali sunyi, tapi aura gelapnya tetap terasa, mengingatkan gue bahwa malam ini bukan akhir, ini baru permulaan. Hening menyelimuti hutan. Angin yang sempat berhembus kencang dan daun-daun yang bergesekan kini hilang begitu saja. Seperti dunia menahan napas. Gue masih berdiri di tengah lingkaran ritual. Tubuh gue gemetar. Habis, tapi bukan karena takut lagi. Rasa lega dan takut bercampur jadi satu. Gue ngerasa lega karena berhasil selamat dari Balian Mangkalung. Tapi takut karena gue nggak ngerti apa yang sebenarnya baru aja terjadi. Lalu, sosok itu Balian Mangkalung memalingkan wajahnya ke Om Darman yang masih gemetar di tanah, napasnya tersengal, dan keringat dingin menetes di seluruh wajahnya. Kau yang mengubah takdirnya, kata Balian itu dengan suara berat, menggaung di seluruh hutan. Gue membeku. Apa maksudnya? Gue cuma pekerja biasa, anak perantau yang datang ke desa ini buat cari duit. Hidup gue biasa-biasa aja. Apa urusan hidup gue sama ritual gelap ini? Gue menelan ludah, ngerasa seluruh tubuh gue mendadak berat. Balian Mangkalung menatap gue. Tatapannya merah menyala, menembus jiwa gue. Lalu dia melangkah pelan mendekat. Gue gak bisa mundur karena lingkaran tanah liat masih ada di sekitar. Dan bayangan-bayangan dari ritual malam sebelumnya seakan menahan langkah gue. Tangan kurusnya akhirnya menyentuh kepala gue. Rasanya dingin banget, sampai ke tulang. Tapi anehnya, nggak menyakitkan. Malah gue ngerasa seperti ada energi masuk ke tubuh gue. Menenangkan rasa takut yang tadi malam menguasai gue. Ada yang melindungimu sejak kecil, katanya pelan. Tapi suaranya tetap berat. Seperti bumi dan neraka berbicara sekaligus. Gue menatapnya bingung. Melindungi gue? Siapa? Apa maksudnya ini semua? Gue nggak sempat mikir panjang karena dari arah Om Darman. Dia mendadak panik, wajahnya pucat, dan mata yang sebelumnya tajam kini melotot penuh ketakutan. Gue cuma bisa ngerasain aura gelap yang mengitari tubuhnya. Tanpa sempat lari jauh, Balian Mangkalung menggerakkan jarinya ke arah Om Darman. Seketika, bayangan pohon di sekitar hutan tiba-tiba bergerak. Akar-akar dan cabang pohon melesat ke tubuh Om Darman. Seperti tombak raksasa, gue menutup mata karena ketakutan. Ada suara retak, suara tulang patah, suara darah menyembur ke tanah basah. Ketika gue buka mata lagi, Om Darman terkapar. Tubuhnya hancur, nyawanya lenyap begitu saja. Hening kembali turun. Tapi aroma kematian masih menguar pekat. Balian Mangkalung menatap gue untuk terakhir kalinya. Matanya merah menyala, mulutnya masih tersenyum seram. Nasibmu belum boleh ditukar, tapi hukum ritual tetap berjalan, katanya. Lalu dia perlahan menghilang. Rasanya kayak asap hitam yang ditelan angin malam, meninggalkan hutan sunyi tapi penuh aura gelap. Gue terpaku, tubuh gue gemetar. Keringat dingin bercampur darah dan tanah basah. Rasanya gue gak bisa bernafas normal selama beberapa detik. Di tengah kekosongan itu, gue merasakan sesuatu. Angin berhembus pelan dari belakang. Gue menengok, dan sosok muncul dari bayangan Pak Surya. Tapi wajahnya bukan wajah manusia biasa. Kulitnya pucat seperti lilin yang lama terbakar. Matanya hitam sepenuhnya, tanpa bola mata yang terlihat. Aura di sekitarnya berat, mengintimidasi, tapi gak menyeramkan seperti Balian Mangkalung. Ada rasa tenang yang aneh. Gue menatapnya dengan mata membelalak. Pak, apa suara gue bergetar? Dia melangkah pelan mendekat. Tangannya terulur ke arah gue. Suaranya lembut tapi terdengar menggelegar di seluruh hutan. Aku, penjaga garis nasibmu, nak. Sejak kau lahir, aku ditugaskan menjaga agar takdirmu tetap aman. Dan malam ini, kau berhasil melewati ritual gelap tanpa jatuh sebagai tumbal. Gue membeku.
Penjaga garis nasib? Gue nggak ngerti sama sekali. Maksudnya, selama ini gue cuma anak biasa, hidup di perkebunan, jauh dari keluarga, jauh dari desa. Sendiri, tapi sekarang, gue ngerasa ada rahasia besar yang selama ini tersembunyi tentang hidup gue. Pak Surya menatap gue lama, lalu pelan-pelan berkata, "Sudah waktunya kamu tahu siapa sebenarnya keluargamu." Tiba-tiba seluruh hutan seperti hidup. Bayangan pohon bergeser, daun-daun bergoyang sendiri, dan cahaya bulan yang tadi redup sekarang menerangi lingkaran tanah liat. Pak Surya mengangkat tangan kanannya, dan di udara muncul bayangan samar silhouet manusia dengan aura terang. Gue menatapnya dengan takjub. "Orang tuamu bukan manusia biasa," kata Pak Surya. "Mereka bagian dari garis yang sejak lama dilindungi oleh kekuatan gaib. Dan kau, nak, adalah pewaris garis itu. Itulah kenapa Balian Mangkalung tidak bisa mengambil nyawamu. Kau dilindungi. Dan ini ujian pertamamu." Gue menelan ludah, kepala gue terasa berat, penuh pertanyaan. Kenapa keluarga gue? Kenapa gue baru tahu sekarang? Seluruh hidup gue rasanya dibalik, dihancurkan, dan dibangun ulang dalam beberapa jam saja. "Pak, tapi Om Darman, dia kenapa mati seperti itu?" Gue bertanya. Suara gue nyaris berbisik. Pak Surya menatap ke arah hutan, matanya yang hitam itu berkilau aneh. "Om Darman, dia menggunakan kekuatan gelap yang salah. Nah, semua yang datang ke Balian Mangkalung mencari keuntungan pribadi. Tak peduli siapa yang harus jadi tumbal. Tapi hukum alam tetap berjalan, dan hukum alam memilih. Kau tetap hidup, dan dia membayar kesalahan sendiri." Gue terdiam, ngeri tapi lega. Gue nggak tahu harus gimana. Darah Om Darman masih menempel di tanah, aroma kematian masih pekat, tapi gue hidup. Rasanya nggak masuk akal. Pak Surya menaruh tangannya di bahu gue. "Nak, sejak ini, kau harus tahu, dunia ini penuh garis nasib dan kekuatan yang tidak terlihat. Kau bagian dari garis itu, dan semua yang terjadi malam ini adalah pelajaran pertama untukmu, bahwa keberanian dan pilihanmu lebih kuat dari ritual gelap manapun." Gue menatap Pak Surya, rasanya campur aduk, takut, bingung, lega, dan penasaran. "Tapi, saya harus gimana sekarang, Pak?" Pak Surya tersenyum tipis, tapi matanya tetap gelap penuh misteri. "Mulai sekarang, nak, kau harus belajar, harus memahami. Jangan pernah meremehkan kekuatan gelap, tapi jangan juga takut menghadapi takdirmu. Karena siapa yang mengerti garis nasib, dia bisa melangkah lebih jauh dari manusia biasa." Gue merasakan hawa malam mulai berubah. Gelap tetap ada, tapi tidak lagi menakutkan. Rasanya ada pelindung yang menjaga gue. Tapi satu hal jelas, hidup gue sudah berubah total. Takdir gue tidak lagi biasa. Pak Surya menunduk, lalu perlahan menghilang ke dalam bayangan hutan. Tinggal gue, lingkaran tanah liat, kendi darah, bau amis yang masih tersisa, dan malam yang hening tapi penuh energi. Gue berdiri lama, menatap hutan. Napas gue masih berat, tapi untuk pertama kalinya, gue merasa punya kekuatan yang gue gak ngerti sepenuhnya, tapi nyata. Dan satu hal lagi jelas, garis nasib gue bukan lagi milik manusia biasa dari Keohan. Terdengar suara malam, tapi kali ini bukan menakutkan. Suara itu seperti bisikan alam, menyapaku, menyampaikan satu pesan. Hidup dan takdir itu milik yang berani memilih. Gue mengangkat kepala, menatap langit. Bulan memantul di air kecil dekat lingkaran. Rasanya semua kejadian malam ini seperti mimpi. Tapi rasa dingin di tulang, bau darah, dan tatapan matanya Balian Mangkalung, semuanya nyata. Gue tahu, malam ini bukan akhir. Ini baru Eva. Dan satu hal yang gue pegang erat, keberanian dan garis nasib gue, yang sekarang terungkap. Siapa aku sebenarnya? Bisik gue pelan. Tapi hati gue yakin, jawabannya akan datang seiring waktu. Dan siapapun yang mencoba mengusik nasib gue, akan merasakan bahwa anak manusia ini bukan lagi biasa.